Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali ala sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali ala sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat setia dengan eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada, tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang jauh lebih baik lagi ya. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya. Jadi jangan diunduh kemudian dipotong-potong dan diunggah ulang, jangan. Aku nggak pernah kasih izin untuk yang seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku sekarang berusaha sedapat mungkin ya, tapi biasanya sulit di tengah jalan menyelesaikan setiap kajian-kajian kita hingga tuntas. Seperti Adam bukan manusia pertama itu belum tuntas. Terus engkau kan nabi yang akan datang ini belum tuntas. Terus malakat aimanuhum juga belum tuntas. Karena biasanya di tengah jalan ada pertanyaan dijawab. Terus kalau nggak dijawab nanti terlupakan gitu. Jadi memang ya harus sabar lah ya, dan kalian memang harus mengikuti. Seperti kemarin itu aku lihat ada tanya kalau Adam itu bukan manusia pertama, Adam itu intinya Adam itu jamak atau tunggal gitu kan. Itu kan goblok, orang sudah dijelasin kok. Tanya gitu. Itu nampak kalau dia tidak mengikuti seri-seri kajian tentang Adam bukan manusia pertama itu nggak sejak awal. Jadi dia masuk ke salah satu dari seri Adam itu. Videoku nggak bisa begitu. Metodologinya nggak begitu. Dia harus tonton semua. Jadi kalau kamu mau ngaji, ikuti ya metodologi yang aku tawarkan, atau nggak usah ngaji di sini gitu loh ya. Cari tempat lain kan banyak. Gitu aja. Itu sepertinya nyomot terus komentar. Ya kalau dia nonton semua seri kajian tentang Adam, pertanyaan itu tidak muncul karena sudah dijelaskan. Banyak domir-domir yang menunjukkan bahwa Adam itu jamak bukan mufrad gitu loh. Ya, soalnya karena dia main comot aja akhirnya ya seperti itu. Oke. Nah, sekarang ini juga aku akan tuntaskan ya. Tajuk kita kali ini Islam Yahudi, tarian kultural tarian atau kultur shock gitu ya. Nanti dimuat tuh ya, yang adabnya mungkin bisa dipending dulu. Ini dimuat supaya enggak out of the date ya. Nanti ini dimuat. Kita akan lanjutkan, kemarin seri satunya sudah ya tentang Islam Yahudi. Jadi korelasinya Islam Yahudi, tarian kultur shock. Nanti insya Allah bisa tuntas. Kita akan mengerucut ke surat Al-Baqarah 2 ya, ayat 120 dan 143. Nanti kita akan ke sini, tetapi sebetulnya aku ingin membahas dua ayat ini dalam satu pika tertentu, video kajian tertentu ya. Tidak di sini. Kalau di sini dia kan yang menjadi tajuk utamanya justru tarian gitu loh. Tapi nggak apa-apa lah ya, nanti kita bikin pikanya tersendiri. Sehingga kamu tahu apa itu din, apa itu mila. Ya, selama ini kan mila ya agama, din ya agama, ya kerjanya Depak seperti itu. Jadi kacau. Ya, apa itu mila, apa itu din nggak dibedakan. Apa itu ilah, apa itu rob, pokoknya dihantam kromo Tuhan aja. Jadi kacau gitu ya. Oke,
Berikutnya terima kasih aku ucapkan kepada saudara-saudaraku di TikTok ya. Tanpa lupa juga saudara-saudaraku di YouTube ya. Untuk yang di TikTok ya begitu ya. Jadi begitu naik aku sudah langsung bisa running seperti ini karena tab-tabnya sudah di atas 1000 ya. Terima kasih, terima kasih. Begitu juga untuk yang di YouTube, terima kasih ya. Oke, aku kasih introduction dulu ya untuk menyambung dari yang kemarin. Video itu sempat aku nggak usah nggak usah tunjukkan lagi videonya karena di seri yang satu sudah aku tunjukkan. Ada kita lihat dari performanya sih Yahudi itu ya, Yahudi. Dari lihat tampilan pakaiannya ya, jenggot-jenggotnya itu Yahudi. Oh iya, aku belum selesai bahas ini tadi pagi ada dari soleha kita, saudara soleha kita, beliaunya bercadar ya, yang ada di Balikpapan itu Japri, dia untuk agar aku membahas tentang hijab ya. Hijab karena dia kirim videonya di Arab sana Kristen Ortodok juga hijab gitu ya, dan aku bilang oke dah nanti aku bahas tapi mohon sabar ya. Dan sebetulnya bukan Kristen Ortodok, Yahudi juga itu pakai hijab ya, nanti kita bahas. Oke, aku lanjutkan tadi ya. Tarian-tarian ini dilakukan oleh dari performanya, dari tampilannya, dari pakaiannya itu saudara tua kita Yahudi. Kemudian banyak diikuti. Ini aku sebatas video yang masuk ke aku ya. Tentunya aku nggak tahu langsung lah ya. Karena sekarang kan dunia ini penuh dengan informasi yang kita harus hati-hati. Kalau lihat dari performannya juga itu digemari oleh saudara-saudara Islam kita, baik laki-laki dan perempuan. Dan mereka menirukan tarian-tarian itu. Lalu masuklah ke WA aku ya tentang itu semua. Ya, padahal kan kita sudah punya performan tersendiri tentang tarian. Mana tuh? Buku ini, buku Nyanduk ini. Nih ya, ini buku Nyanduk Ranti waktu dia kelas piro ini? Kelas 4 ya. Ini ada buku tarian kita seperti ini. Jelas tuh. Sampai jelas, jangan belum jelas kamu mantuk-mantuk aja. Nih. Ya, jadi dari segi identitas kita sudah, ini kan tari dari saudara kita Papua kalau nggak salah ini. Terus ini seni tari untuk SD MI ya, kebetulan ini kan Nduk Ranti sama Gerai itu kan di SD Muhammadiyah dulu SD-nya. Nih, belajar tari menjadi mudah. Nih. Nah, ya. Ini. Jadi kita punya identitas. Makanya kemarin sudah aku nukilkan dari zaman Orde Lama ya. Bung Karno bilang apa? Cuman Bung Karno ada slip tang atau pengetahuan teologisnya tentang sejarah-sejarah teologis terbatas, gue nggak tahu ya. Jadi Kristen jangan jadi Yahudi itu salah ya. Kalau jadi Islam jangan jadi Arab, nah itu benar ya. Jadi komparasinya agama dan budaya gitu ya. Itu videonya sudah tak share ke kalian di seri yang pertama kemarin. Juga Pak Harto sebagai pimpinan presiden kita di Orde Baru ya. Kalau tadi kan Orde Lama, Orde Baru. Pak Harto juga bilang begitu. Ojo ngumunan, ojo kagetan. Ngumun itu heran dengan sesuatu, dengan apa yang dari luar itu heran ya, kaget. Ojo ngumunan kan dalam edisi bahasa Jawa ya. Itu sudah aku sampaikan. Sekarang
dalam tadi kan pimpinan-pimpinan presiden kita dalam perspektif Orde Lama, Orde Baru, sekarang Orde Reformasi ini ya. Orde Reformasi. Apa katanya pemimpin kita ya. Jadi kita jangan kehilangan identitas. Memang ini agak kacau ya karena ada persinggungan antara agama dan budaya. Kita harus tahu yang mana agama, yang mana budaya. Kalau itu nggak tahu, aduh, aku jelaskan sedetil mungkin pun kamu tetap aja goblok, nggak ngerti ya. Sebentar, nggak tahu ini kita akan nutut atau enggak, karena kalau sampai adzan sudah ada tugas lain lagi nanti setelah ini ya. Graitonya nggak tahu kemana, jadi tunggu-tunggu dari tadi. Jadi kalau tadi lebih awal kan waktunya bisa pas, begitu adzan asar sudah selesai ya. Sebentar, ini jadi aku cari data lagi ini kan ya. Sebentar ya. Tadi Orde Lama, Orde Baru, sekarang Orde Reformasi ya. Orde Reformasi. Kita dengerin bareng-bareng. Bentar, ini kendala sinyal. Gue paling jadi kacau kalau terkendala teknis gini. Sinyalnya nggak jalan. Bentar ya. Kenapa dia nggak jalan gini? Ini justru itu. Islam itu datang bukan untuk mengubah budaya leluhur kita, jadi budaya Arab. Bukan untuk aku menjadi anak, sampeyan jadi antum, sadulur jadi akhi. Kita pertahankan milik kita. Kita harus serap ajarannya, bukan budaya Arabnya. Islam itu datang bukan untuk mengubah budaya leluhur kita, jadi budaya Arab. Bukan untuk aku menjadi anak, sampeyan jadi antum, sadulur jadi akhi. Kita pertahankan milik kita. Kita harus serap ajarannya, bukan budaya Arabnya. Islam itu datang bukan untuk mengubah budaya leluhur kita, jadi budaya Arab. Bukan untuk aku menjadi anak, sampeyan jadi antum, sadulur jadi akhi. Kita pertahankan milik kita. Kita harus serap ajarannya, bukan budaya Arabnya. Oke, jelas ya. Jadi dari Orde Baru, dari Orde Lama Bung Karno, dari Orde Baru Pak Harto, dari Orde Reformasi Gus Dur, semuanya sudah berpulang. Semoga Allah merahmati tidur panjangnya ya. Sebagai manusia tentunya punya salah dan punya benar juga. Nggak semuanya salah, nggak semuanya benar. Ya, kita doakan yang baik-baik aja untuk Bapak Presiden kita ya. Sudah mengingatkan seperti itu, cuman dalam konteks-konteks yang nggak sama persis ya. Tadi kan antara Arab dan Islam ya. Jadi kita itu kan setelah era reformasi itu kan, gue juga heran kenapa jadi latah begitu ya. Kalau gue ke masjid itu panggilnya gimana, khair gitu. Gimana khair? Khair sebetulnya kan khair gitu. Gue jawab enggak, gue enggak hair, gue langsung naik kelas kok gitu. Dulu karena dulu ada sudah tahu maksud dia gue tahu. Gimana kabarnya, baik kan gitu kan. Tapi gue guyonin aja. Enggak, gue enggak hair, gue langsung naik kelas. Karena dulu zaman gue masih SD ada istilah hair. Hair itu naik percobaan gitu loh. Dia dari kelas 3 ke kelas 4 gitu misalkan gitu ya. Dia naik percobaan, artinya kalau nanti dicoba nggak naik, dia turun lagi ke kelas 3 gitu. Itu namanya, kami nyebutnya dulu hair. Nggak tahu Menteri Pendidikan sekarang masih ada nggak naik percobaan, dulu ada gitu ya. Kalau kita di masjid, gimana kabar hair gitu, hair gitu. Terus ya akhi, ya ukti, antum. Jadi seolah-olah kalau sudah begitu Islamnya sudah sip gitu dia. Padahal orang kafir juga di sana kalau manggil ya antum. Lah orang itu bahasa mereka kok. Gue pernah sedikit guyonan sama guru bahasa Al-Quran gue
ya. Semoga Allah merahmati hidup panjangnya Gus Panani. Gus Panani itu kalau dipanggil itu lupa gue, Abi atau Abu ya, Abu seingatnya. Gue bilang, Gus kita ini orang Indonesia, orang Jawa, nggak usah pakai Abu lah. Gitu. Tapi dia jawabnya pinter, enggak itu enggak Arab kok Al-Quran, dia bilang. Ya sudah, gue diem. Karena kami membedakan antara bahasa Al-Quran dan bahasa Arab. Ya, Al-Quran itu bukan bahasa Arab. Ini kalau santri Isra pada ngerti semua ini. Nanti kalau pendatang baru heran ini. Langsung, jangan ikuti kajian Gus Berti, sesat gitu. Sesat dasmu goblok wi. Al-Quran gak pernah bilang dia bahasa Arab. Dia lisanul Arabian. Arabiyun bukan Aroban gitu ya. Tapi kacau ini. Tapi jangankan kamu seorang dosen di IAIN dari mana dia bilang? Dari Sudan. Gue pernah muat itu videonya, tapi short video itu. Dia ngajar bahasa Arab, gue tanya, Al-Quran itu bahasa apa? Bahasa Arab. Dia bilang, oh lu dosen geblak lu itu. Karena kalau Arab itu Aroban gitu loh. Al-Quran kan nggak bilang Aroban, dia bilang Al-Quran Arabiyun gitu ya. Jadi itulah sebuah kultur shock ya. Tuh kembalikan ke ke kultur shock sehingga kita menjadi yang apa ya? Seperti gamang gitu loh. Seperti gamang menghadapi apa-apa yang datang dari luar itu lebih top daripada kita. Padahal kita ini bangsa yang top gitu loh. Nenek moyang kita itu bukan nenek moyang sembarangan. Kok jadinya kalian menjadi gamang ya? Ada penyakit kultur shock, ada tari-tari Yahudi terus ditiru. Terlepas tari Yahudi itu tarian teologis atau tarian sosialis. Artinya sosialis itu budaya mereka, itu bukan teologis. Itu juga harus hati-hati. Tetapi aku kasih tahu, sandaran teologisnya ada. Kalau Yahudi begitu, kemudian yang diikuti oleh saudara Kristen kita. Ya, ini aja tuh. Ini aja yang kamu jadikan dengan TikTok ya. Aku nukilkan di sini ya. Sebentar, aku cari supaya kalian clear gitu tahu. Nanti itu sebenarnya tarian apa sih? Tarian Yahudi artinya teologis atau tarian Israel. Nah, ini masalahnya kan Israel dan Yahudi itu menjadi stereotip ya. Ini kemarin sudah ya, India, Arab, macamnya. Semoga kita bisa selesaikan karena fokusnya nanti di Quran surat Al-Baqarah surat 2 dan surat 2120 sama 2143. Kamu buka ya 2 Samuel ini kita perjanjian lama ya. 2 Samuel 6:5. Dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian kecapi, gambus, rebana, kelentung. Kelentung itu apa ya? Nggak tahu ini LAI apa kelentung itu. Dan ceracap juga. Gue senang musik tapi gue nggak tahu ceracap itu apa ya. Gue ulangi ya. Samuel 6:5 ya. Daud dan seluruh kaum Israel di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga diiringi nyanyian kecapi, gambus, rebana, kelentung dan ceracap. Gue nggak tahu apa kelentung apa ceracap. Kalau kecapi gue tahu, dan kalau kecapi itu menjadi alat musik petik tertua gitu loh ya. Kan nanti kan beda, ada kecapi dan gitar ya. Maka yang memainkan kecapi pertama kali itu ya termasuk salah satunya Nabi Daud. Jadi dia gitaris lah gitu, atau kecapiis gitu ya, jago main kecapi ya. Itu Kanjeng Nabi Daud ya. Nah, di sini jelas disebut, dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan. Menari-nari ya di hadapan
Tuhan. Ingat kalau T U H A-nya gede semua nih, seperti ini, lihat. Nih. Ini. Jangan asal nampak tuh sampai jelas. Udah jelas. Jangan asal nampak aja, nanti kasihan yang lihat video. Nih. Ya, Tuhannya gede. Kalau Tuhannya kan ada Tuhan, T-nya gede, UH-nya kecil. Ini enggak. Kalau perjanjian lama Tuhannya gede semua, maka itu merujuk kepada YHWH, atau kalau kita alif lam H. Gitu loh. Jadi kalau kita ke sini rujukannya, maka tarian yang aku lihatkan videonya kemarin itu tarian teologis, bukan tarian antropologis, gitu loh. Kita makhluk diciptakan Gusti Allah Agung itu kita dua sisi. Kita punya sisi teologis dan punya sisi antropologis, gitu loh. Antara agama dan budaya, gitu. Tapi apapun dia bermasalah. Kalau dia agama, tentunya lakon Islam kok. Ikut kan tuh yang nari-nari ngikuti kan orangnya, ceweknya berjilbab semua itu, dan cowoknya juga tampilannya Islam. Tampilan sejauh yang gue lihat tampilan ya itu Islam. Ngapain juga lu nari tarian ritual Yahudi gitu ya? Kalau itu tarian antropologis kebangsaan, ngapain juga kita punya tari jaipong ada, ya, tari serimpi ada. Tari piring ada, ya. Banyak tarian-tarian kita. Kok harus ngikuti yang sana gitu loh ya. Lihat tuh, kan adzan tuh. Sudah hampir adzan. Waktunya cukup nggak ini? Nih. Ini. Gue nggak akan setel karena takut nanti rekod gue apa jenisnya? Copyright ya. Nih, kamu bisa lihat aja ya. Balada penari jaipong, Kamisah berjaipong. Ini Kang Dul ya. Kita banyak, ngapain harus berkiblat ke sana? Ya. Jadi jangan kultur shock gitu loh ya. Baik dari sudut pandang teologis maupun antropologis. Kamu Islam ya Islam, kamu Indonesia ya Indonesia. Goblok. Islam tapi ngikuti yang di luar Islam, Indonesia tapi ngikuti luar. Orang kita sendiri punya tarian kok. Goblok ya, minta ampun. Ya. Oke. Terus satu tawarikh 13:8. Ya, ini tadi sudah ya. 2 Samuel 6:5. Satu tawarikh, nampak ini tuh? 13:8. Ya, kalau tadi 2 Samuel 6:5. Kamu lihat tulisanku ya, tulisanku jelek, kalau kamu nggak perhatikan nanti nggak ngerti weh. Ya. Yang suka kajianku nonton, yang nggak suka pergi, nggak usah di sini. Aku kadang-kadang males ngurusi yang otak-otak setengah tiang. Ya. 13:8. Daud dan seluruh orang Israel menari-nari. Nah, ini dia pakai Allah ini. Pakai Allah, bukan pakai Tuhan ya. Di hadapan Allah dengan sekuat tenaga diiringi nyanyian kecapi, gambus, rebana, cercap dan nafiri. Kalau tadi di Samuel 6:5 dia pakai Tuhan dan itu merujuk ke Allah, sudah aku jelaskan ya. Kalau di sini dia jelas, dia tidak pakai kata ganti tapi langsung, bagi kita kan proper name Allah itu. Ini dia. 1 Tawarikh 13:8 ya, aku bacakan. Dan Daud dan seluruh orang Israel menari-nari di hadapan Allah dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian kecapi, gambus, rebana, cercap dan nafiri. Nih. Ya, nih. Ya. Ya, sebetulnya ada satu ayat lagi ya, tapi ya sudahlah, cukup 2 ayat itu. Artinya begini.
ya. Kalau itu ternyata tarian teologis, bukan antropologis, tarian dalam mewujudkan, kemudian itu di copy paste oleh saudara Kristen kita kan. Cuman dia dalam edisi modern ya, sekarang ada keyboard, ada segala macam ya. Jadi kalau kebaktian itu nyanyi-nyanyi itu basicnya ke sana. Ya. Tentunya zaman dulu belum ada keyboard tahun berapa? Sebelum Masehi. Ya, kecapi ya masih bisa dibikin lah ya. Tapi kita abaikan dulu yang Kristen, kita fokus ke Yahudi dulu. Kalau yang di video itu ya adalah tarian-tarian ritual mereka, nah gitulah cara gampangnya ya. Yang sudah kita cari akar dari teologisnya, yaitu ada di kitab Samuel 6:5 dan 1 Tawari 13:8. Nanti yang lainnya kamu bisa lengkapi, cari sendiri ya. Maka ya enggak boleh diikuti. Gitu loh. Nggak boleh. Kamu orang Islam, goblok. Itu lihatnya kan seperti orang dikasih angpau gitu tuh, nari lompat-lompat gini. Lompat-lompat gini. Terus dikasih amplop gitu. Video kemarin aku. Itu otakmu di mana itu? Kamu pakai jilbab, tampilanmu Islam tapi kelakuanmu goblok we. Tarian gitu. Oh, ini tarian saudara tua kita Yahudi di hadapan Tuhannya. Ya sudah, kita hormati saja. Bukan lu ikut-ikut menarikan itu. Kalau mau nari tarian kita kan banyak, tari serimpi, tari jaipong, tari piring, tari maengket dari Manado sana. Banyak. Ngapain terus menjadi kamu kultur shock, ikut-ikutan gitu. Ya, masalahnya di situ. Tetapi enggak Gos, itu bukan tarian ritual ya. Itu bukan tarian ritual, itu bukan tarian antropologis ya. Berarti basicnya bukan 2 Samuel 6:5, tapi bukan 1 Tawari 13:8 ya. Basicnya antropologis kebangsaan juga bermasalah. Memangnya kamu itu bangsa Israel? Ngapain nari-nari gitu? Gitu loh. Kan kamu kan punya tarian. Sudah bapak bangsa kita 3-nya, Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi sudah kasih ingat, tapi goblokmu masih nggak pernah juga mengingat bahwa kita itu punya jati diri kebangsaan. Kita punya jati diri ya kebangsaan kita, bangsa Indonesia. Tari-tarian kita itu loh dipelajari. Yang gambyong kalau tari Jawa ya. Kalau dari Pasundan tari jaipong itu, ataupun tari piring dari Aceh nanti ada bunga cempau Mekah di Aceh, itu banyak. Ngapain harus tari-tarian orang Israel? Kita cukup tahu aja, oh orang Israel tariannya begitu, yang lompat-lompat begini, kan? Begitu juga kalau jadi bermasalah, tetap bermasalah. Kalau dia teologis juga bermasalah, baterainya juga habis ini. Kalau dia antropologis juga ambil apa? Sebentar ya. Ambil power bank sama casnya. Tetap bermasalah gitu ya. Jadi menurut gue sih sudahlah, nggak usah. Ya, nggak usah kultur shock dengan tarian. Kita punya tarian tersendiri. Sini. Ya. Masuk jam berapa? Sudah berapa jam tuh? Ini ada pekerjaan yang harus diselesaikan ini. Jadi kita berpacu dengan waktu. Ya. Oke, sampai di sini jelas ya. Aku mau ke Al-Baqarahnya sekarang. Karena banyak teman-teman menukil Al-Baqarah ini. Ya. Oke, ini ya. Berpacu dengan waktu. Bismillah.
kamu buka ya. TikToknya mana? Kamu buka sekarang Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat yang 120. Buka. Ya. Aku juga buka. Ya. Ya. Seratus 120. Ayat ini itu sering dikutip. Entah itu ustadz, entah itu kiai, entah itu ulama, teteh bengek kalau sudah berhubungan tentang tasabuh, tentang apalah namanya. Ya. Gue kadang-kadang berpikir itu ngerti nggak sih maksudnya dari ayat ini, gitu ya. Ya, karena begini ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Walang tardo angkal Yahudu walan Nasoro hatta tabi'u milatahum. Kul inna hudallohi huwal huda wa la ini tabata ahum ba'dalaji zaka minal ilmi malaka minallohi miwaliyi wala nasir. Stressing pointnya di situ pakai mila tahum, bukan din, tapi mila. Mila, bukan din. Mana yang warna merah? Ini nih. Enggak usah kesana apa nih sana. Ini cepet. Bukan din. Dia pakai mila. Cuman kan depak terjemahinnya kacau. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itu petunjuk, ya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ada adzan ya, kita berhenti sejenak. Kenapa tuh? Udah? Belum?
Sorry ya, ada kendala teknis. Belum juga. Sudah. Mohon maaf yang di TikTok, yang di YouTube ada kendala teknik, signalnya lagi kacau tadi. Oke. Baru saja kita ikuti adzan asar ya. Ini ini berpacu dengan waktu. Ya. Oke. Semoga bisa kita selesaikan ya. Dia pakai mila, bukan pakai din. Masalahnya depak, hantam kromo saja. Mila itu ya agama, din itu ya agama. Gitu loh ya. Ini kalau diterjemahkan agama terus kamu ditanya, kapan ada orang Yahudi itu? Kalau Kristen oke lah ya. Kristen, Islam, makanya perlu ada aturan main. Itu ketemu di satu titik. Kita juklaknya kan sampaikanlah walau satu ayat gitu ya. Sedangkan saudara Kristen kita ya, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi sama-sama punya juklak. Ya, sama-sama tertulis ya.